بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka tidak mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan. Pada hari kiamat dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad ya. Hadis ini hasan ya, derajatnya hasan. Jadi kata Nabi SAW, orang yang menjaga sholatnya itu kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia akan mendapatkan cahaya, nur, burhan ya. Burhan itu adalah bukti. Bukti bahwa dia ini orang beriman, dia ini seorang muslim ya, orang yang bertauhid dengan sholat itu. Dia mendapatkan cahaya, dia mendapatkan bukti dan wanajatan, dia akan selamat ya pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak menjaga sholatnya 5 waktu tadi, kata Nabi SAW, lam yakun lahu nuron, dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, tidak akan mendapatkan bukti ya. Bukti kalau dia ini seorang muslim, seorang mukmin ya. Wala najatun, dan tidak ada keselamatan, dia tidak mendapatkan keselamatan ya. Itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau kita menjaga sholat 5 waktu, 3 yang kita dapatkan dalam hadis tadi, cahaya. Kalau kiamat itu kan kegelapan katanya. Jadi orang itu akan berjalan sesuai dengan cahayanya masing-masing ya. Nah kita kalau tidak dapat cahaya ya, naudzubillah, tidak bisa berjalan ya. Dan orang berjalan nanti dengan cahayanya masing-masing. Makanya orang-orang munafik nanti kan minta kepada orang beriman itu suruh nunggu ya, supaya mereka bisa mengambil sebagian cahayanya itu ya. Tapi sama orang mukmin suruh kembali, kamu cari cahaya sendiri, kan begitu ya. Dengan kalau naik motor, naik mobil di hutan gelap, itu kan tidak bisa jalan. Nunggu ada cahaya orang lain baru kita ngikuti. Ya, perumpamanya kayak gitu. Ya. Misalnya naik motor di jalan yang gelap, itu tidak bisa kita. Nunggu ada kendaraan motor atau mobil yang dia ada cahaya, baru kita ngikuti cahayanya. Kalau kita tidak punya lampu ya. Tapi kalau punya cahaya sendiri, nyantai. Ya. Seperti itu. Nah, orang yang menjaga sholat 5 waktu, kata Nabi SAW, kanat lahu nuron, baginya dia akan mendapatkan cahaya, ada cahayanya ya. Dan dia mendapatkan apa? Menjadi bukti, sholat 5 waktunya itu menjadi bukti ya. Dan dia akan selamat ya, begitu. Tapi kalau tidak, dia tidak akan mendapat cahaya, tidak mendapatkan bukti ya, tidak punya bukti kalau dia ini seorang muslim, seorang mukmin, wala najah, dan dia tidak akan selamat. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Jadi orang yang meninggalkan sholat, kata Ibnu Qayyim, kalau orang itu sampai meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, itu akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Qarun Pak ya, wah ini apa namanya Pak? Miliarder ya. Ya. Dan siapa yang dia ini meninggalkan sholat karena sibuk dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Ini hadis Nabi SAW yang mengatakan. Ibnu Qayyim yang menjelaskan, orang kalau meninggalkan sholat karena harta, sibuk dengan bisnis dan sebagainya, sampai tidak sholat, dia pada hari kiamat dikumpulkan dengan Qarun. Yang sibuk dengan kekuasaan, dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun ya. Nah, dan seterusnya ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu tetap bisa ya istiqomah ya. Istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu ini ya, begitu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu ini adalah merupakan amalan yang paling utama ya dari
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal apa yang paling afdol, ya, amal apa yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan as-sholatu liwaktiha, sholat pada waktunya itu amal yang paling utama, ya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah SAW mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Al jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah, ya. Jadi nomor satu adalah sholat pada waktunya, ya. Makanya Allah itu senang sekali kalau misalkan, ya, hamba ini sedang sibuk, ya, mungkin di kantor, mungkin di pasar, mungkin di kebun dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada seruan muadzin diingatkan bahwa Allah Maha Besar, ya, mari sholat, mari menuju kemenangan. Kemudian sang hamba ini bergegas. Jadi kalau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala itu segera, ya, itu Allah senang sekali. Ya. Kalau apa? Ketika kita diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menuju sholat, mari menuju apa? Mari menuju sholat, mari menuju kemenangan, ya, kebahagiaan. Nah, kemudian kita datang dengan penuh semangat, dipanggil sama Allah segera gitu, ya, tinggalkan semuanya. Persis seperti Rasulullah SAW. Kata Aisyah apa? Rasulullah SAW itu kalau di rumahnya beliau membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin, ya, suami mungkin kalau di rumah lagi tidak kerja, ya mungkin nyapu, ngepel, cuci piring dan lain sebagainya. Barangkali seperti itu, ya. Tapi Rasulullah SAW itu begitu sudah masuk waktu sholat maka beliau tinggalkan, pergi memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan sholat. Pokoknya paling senang Rasulullah SAW kalau dipanggil untuk sholat, ya. Begitu juga sahabat menceritakan, ya, kalau tadi kan Aisyah menceritakan, ya, Rasulullah itu kalau di rumah membantu pekerjaan keluarganya, tapi kalau sudah ada panggilan sholat beliau pergi meninggalkan semuanya. Kemudian sahabat juga begitu menceritakan, ya, kalau mereka ini bersama Rasulullah SAW, ya, maka sama Rasulullah itu ditemui kayak gayeng gitu, Pak, ya, akrab. Tapi begitu masuk waktu sholat seolah-olah Rasulullah itu tidak mengenal kami. Paham maksudnya, ya? Kayak tidak peduli sudah, kalau waktunya sholat ya sudah sholat. Nah, maka baik sekali kalau misalkan kita memasuki misalkan ada tamu atau kita bertamu, misalkan, ya, ada waktu sholat, kita bisa mengajak, ya, orang untuk mengerjakan sholat, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara keutamaan kita mengerjakan sholat yang lima waktu, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma min imri'in muslim tahduruhu sholatun maktubah fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub ma lam tu'ta kabira wa dzalika ad-dahra kullah." Ya. Tidak seorang muslim pun yang sholat wajib telah tiba kemudian dia bersegera menyempurnakan wudunya, ya, menyempurnakan wudunya, kekhusyukannya dan rukuknya, kecuali sholat itu sebagai penghapus dosa-dosa sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan yang demikian itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi seorang muslim, ya, yang mengerjakan sholat wajib, ya, apabila sudah tiba waktunya dia bersegera menyempurnakan wudunya, menyempurnakan rukuknya, ya, kekhusyuannya, ya, maka sholat itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya. Kalau dia itu meninggalkan dosa-dosa besar, ya. Kalau dosa besar, Pak, harus bertobat, ya. Dosa besar itu seperti membunuh, berzina, mencuri, ya, minum khamr. Nah, itu dia harus bertobat, ya. Bertobatnya itu ya menyesali perbuatannya, kemudian meninggalkan perbuatannya, kemudian bertekad tidak akan mengulangi lagi, itu tobatnya, ya. Tapi kalau misalkan dosa-dosa selain dosa besar, ya, dengan kita melangkahkan kaki ke masjid itu digugurkan dosa-dosa kita, ya.
Bahkan mulai kita berwudu pun berkumur-kumur keluar dosa-dosa dari mulut, dari wajah, dari tangan, dari kaki. Kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid, itu diampuni dosa-dosa kita, dihapus kesalahan-kesalahan. Kemudian menunggu sholat, setelah sholat itu juga menggugurkan dosa. Ya. Jadi Nabi SAW di sini menyebutkan tentang apa? Orang yang bersegera ya melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat dan dia menyempurnakannya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wasiat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia itu yang paling ditekankan oleh beliau adalah sholat ya. Sholat ya, sholat ya. Dan dalam hadis disebutkan ketika ini orang masuk surga sudah masuk ke surga ya, yang masuk neraka dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah menyuruh para malaikat agar mengeluarkan orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya walaupun seberat zarrah. Ya. Kemudian malaikat itu pun masuk ke dalam neraka ya untuk mengeluarkan orang-orang yang masih ada iman itu, dan mereka mengenali penghuni neraka itu dari bekas-bekas sujudnya. Berarti orangnya masih mengerjakan sholat ya. Lupa, berarti ada orang sholat masuk neraka? Ada ya. Ya itu tadi, malaikat disuruh oleh Allah mengeluarkan orang yang ada di dalam neraka yang masih memiliki iman walaupun hanya seberat zarrah. Terus malaikat itu mengeluarkan mereka, dan malaikat itu mengenali dari tanda-tanda sujudnya, bekas sujudnya ya, dikeluarkan ya. Pokoknya orang kalau bertauhid itu dia pasti masuk surga ya. Pasti Pak Ustadz, pasti ya. Nabi sudah menjamin siapa yang mati dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Pokoknya tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi nanti sebelum itu kan orang-orang beriman ketika mau masuk surga sudah bebas ini, pasti masuk surga. Dia nanti masih akan mencari teman-temannya ya. Mencari teman-temannya, bilang sama Allah, ya Allah si fulan dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami. Jadi dia itu minta kepada Allah supaya si fulan ini juga dimasukkan surga bersama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh, masuklah kamu ke dalam neraka, keluarkan siapa saja orang yang kamu kenal yang memiliki iman sebesar itu, dikeluarkan. Jadi orang beriman itu nanti akan memberikan apa? Syafaat kepada sesama orang beriman. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, kita disuruh mencari teman sebanyak-banyaknya, teman orang yang beriman sebanyak-banyaknya ya. Kenapa? Karena orang beriman itu memiliki syafaat nanti pada hari kiamat ya. Dan kalau kita sudah mendapatkan teman, jangan dilepaskan ya. Kalau dia bersalah mungkin maafkan, carikan udzur untuk kesalahan. Mungkin dia tidak ngerti, mungkin dia tidak paham, mungkin dia lupa, mungkin tidak sengaja dan sebagainya.